pemirsa di mana saja saat ini berada. Dengan senang hati sekali kita bertemu dengan pelajaran firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Seperti biasa, kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Adri Kaunang sebagai Ketua ASI. Sehat Pak? Bersama Yesus tidak ada masalah. Okay, Everything is okay. Baik. Pak Adri, kita akan membahas pelajaran kita yang ke-10 yaitu mengenai kehidupan jemaat judulnya. Untuk mempelajari firman Tuhan ini, kita akan membacakan ayat hafalan untuk menunjang pelajarannya ya Pak ya. Yaitu diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pak Adri, kita lihat di sini yaitu tentang Rasul Paulus ini, di mana pelajaran-pelajaran yang lalu mungkin ada 17 amaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kita beranjak sekarang bagaimana Rasul Paulus melihat kehidupan jemaat Tesalonika mengenai tentang seorang pemimpin dan juga yang dipimpin di sini Pak Adri ya. Bagaimana menurut Pak Adri, pandangan Pak Adri, Paulus memberikan doa penutupnya dan juga melihat keadaan jemaat Tesalonika di dalam menghadapi atau melihat seorang pemimpin yang ada di sana. Oke, shalom para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Pelajaran kita pada waktu yang luar biasa ini adalah mengenai beberapa pihak. Yang pertama antara pemimpin dan bawahan, antara bawahan dan pemimpin, antara metode bawahan dan metode pemimpin secara akurat, dan yang terakhir adalah suggestion atau ringkasan-ringkasan yang bisa membuat satu pelajaran itu berharga di mata kita ataupun menurut saya dan saudara itu sangat cocok dipraktekkan zaman saat ini. Mari kita lihat di dalam pemikiran Rasul Paulus yang pertama, dia coba menguraikan tentang konsep Alkitabiah harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi pemimpin di dalam satu jemaat. Yang kedua, secara kronologis Alkitabiah yang harus dimiliki oleh orang yang dipimpin atau kaum awam. Yang berikut, Paulus melangkah kepada dua pandangan yang berbeda. Bagaimana konsep cara pandang seorang pemimpin kepada orang yang dipimpin, dan yang kedua tentang bagaimana orang yang dipimpin ini melihat para pemimpin mereka. Dan bagian yang ketiga adalah bagaimana cara pandang yang sama itu disatukan melalui firman Allah. Dan yang terakhir, Rasul Paulus selalu menutup dengan satu kesimpulan bahwa biarlah kehidupan antara pemimpin dan yang dipimpin itu sesuai dengan apa? Konsep Alkitabiah. Ini Bu, dulu yang bisa menjadi wawasan kita sebelum kita masuk kepada pelajaran yang berikut. Baik, Pak Adri, di dalam pelajaran kita yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ke 13, Pak, lebih baik kita baca ayatnya dulu ya Pak ya. Ia berbunyi, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 ya Pak ya. Nah, menurut pandangan Pak Adri bagaimana Pak sambutan untuk dalam pelayanan ini? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat definisi dari seorang pemimpin ya. Kalau kita lihat definisi dari seorang pemimpin duniawi, ada satu kutipan Bu dari teori, namanya teori John Maxwell. Dia katakan dalam bukunya Developing the Leader Within You ya. Dia melihat bahwa layaknya seorang pemimpin harus memiliki karakteristik yang baku dan itu harus dipertahankan secara konsisten. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada buku 1 Tesalonika ya Bu. Yang pertama, leader atau pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk kebaikan pada saat yang tepat dan dengan cara yang benar. Artinya bahwa orang yang diangkat menjadi pemimpin
harus memiliki kemampuan di atas dari orang yang dipimpin. Ingat, karena orang yang dipimpin membutuhkan banyak resep cara pandang yang harus dipenuhi oleh apa? Para pemimpin. Saya belum masuk kepada pandangan Rasul Paulus, tetapi secara umum saya ingin memberitahukan karakteristik seorang leader supaya kita juga yang bertugas di jemaat, dimanapun kita berada di organisasi apapun, hampir sama dengan cara pandang dari John Maxwell. Yang kedua, seorang leader itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Ingat, pemimpin itu harus cepat-cepat mengoreksi jika ada tutur kata, perasaan yang dia rasa sudah berbeda dengan apa? Struktur atau SOP. Yang ketiga, pemimpin itu harus jujur, baik dalam perkara besar maupun perkara kecil. Saudara dan saudari, model inilah yang dipakai oleh setiap organisasi untuk melihat apakah pemimpin ini memiliki dua hal yang berbeda tetapi satu. Yang keempat, memotivasi dan memberi inspirasi pada orang lain. Yang kelima, memimpin dengan contoh keteladanan. Yang berikut, mengutamakan orang lain, mengatasi kesulitan, memegang teguh integritas, mengetahui kapan harus berkompromi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip, dan yang terakhir, menempatkan pelayanan pada orang lain di atas apa? Keuntungan pribadi. Kita masuk kepada buku 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Cara pandang dari dua ayat ini adalah berfokus pada tanggapan para murid terhadap pemimpin dan pembimbing mereka. Menjadi pertanyaan Bu Yuni adalah, kadang-kadang orang yang memimpin memiliki banyak kekurangan sehingga terjadi pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Nah, inilah yang Rasul Paulus antisipasi. Namun dikatakan di sini bahwa nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang Tesalonika secara rohani, bukan secara non-rohani. Artinya bahwa yang pertama yang dia minta adalah kata menghormati. Mengapa? Sebagaimana mereka menghormati para penatua, para pendeta, para ketua-ketua jemaat pada zaman itu dan zaman saat ini, mereka juga sementara menghormati Allah yang di sorga. Yang berikut adalah orang yang bekerja keras. Ingat, para pemimpin yang ada di gereja, baik zaman Rasul Paulus maupun zaman kita saat ini, adalah bekerja keras bukan untuk harta dunia, tetapi sementara menjadi intermediar, penengah antara sorga dan bumi di dalam menjalankan misi sorga. Nah, itulah yang disebut dengan pekerja keras. Yang berikut adalah mereka harus menjunjung dengan kasih dan damai dengan para pemimpin. Artinya bahwa apa yang diberitahukan oleh pemimpin itu berdasarkan firman Tuhan harus kita sambut dengan kasih, karena dengan demikian kita akan menjadi satu bagian kerjasama antara pemimpin dan kaum awam yang sementara melakukan pendalaman tentang pelajaran sorga. Ini Bu Yuni dulu yang menjadi tolak ukur dari ayat pendahuluan yang Ibu telah bacakan tadi. Ya. Baik, Pak Adri, kita akan teruskan mungkin dengan 1 Tesalonika 5 ayat ke-14 sampai 15 ya Pak Adri ya. Saya akan bacakan di sini ayatnya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat yang sangat luar biasa Pak Adri. Di sini kita lihat bagaimana pelayanan itu dipersiapkan untuk seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Oke, terima kasih. Saya bagi dua dalam struktur organisasi pelayanan. Pemimpin dalam modeling A adalah pemimpin yang dipilih oleh orang yang dipimpin. Ini sangat mudah dan tidak rumit di dalam memimpin orang-orang tersebut. Dan ini sangat kena dengan apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 14-15. Artinya bahwa bila pemimpin itu menegur para bawahannya dengan tidak tertib,
tidak melakukan pekerjaan di dalam gereja, maka orang itu akan berterima. Sangat mulus. Yang kedua, orang yang tawar hati, orang yang membela yang lemah, orang yang sabar terhadap semua orang, dan semua yang diucapkan oleh pemimpin ini sangat mulus. Nah, inilah yang Rasul Paulus inginkan terapkan bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Pemimpin yang dipilih artinya dalam dua model ini tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus adalah pemimpin yang dipilih oleh beraneka ragam orang. Ada orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang yang murtad dan menjadi orang yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka mimpin ini dengan hati nurani kadang-kadang. Dan inilah yang terjadi konflik pada saat terjadi roda pemerintahan di dalam satu organisasi. Inilah yang Rasul Paulus coba memahami dan memberi nasihat kepada para kaum awam atau para pemimpin, khususnya para pemimpin, untuk secara lebih detail berdoa kepada Tuhan supaya dia dapat melakukan bahasa-bahasa yang courtesy kepada para bawahannya, kepada kaum awam dengan beberapa faktor ini. Dia katakan tegur mereka dengan apa? Dengan sopan santun. Artinya saya dan saudara memiliki pengalaman hal ini. Bagaimana seorang pemimpin ini mungkin mengundang orang itu ke satu tempat dan bertukar pikiran secara apa? Secara sehat. Yang berikut, sabar, tidak cepat-cepat untuk menghakimi, tidak cepat-cepat untuk membuat satu judgment, tetapi memanggil orang itu, membuat satu langkah demi langkah yang membuat orang yang dipanggil itu berbahagia. Pelajaran yang terakhir adalah kesabaran. Sabar dalam arti saya katakan tadi, bukan untuk pembenaran, tetapi kesabaran itu memberikan satu pengertian kepada kaum awam, umat yang ada di satu gereja, untuk melihat bahwa konsep kebenaran inilah yang membuat kita perlu bertukar pikiran. Bukan pembenaran seseorang, bahwasanya menurut saya benar, menurut saudara benar, tidak. Tetapi yang mereka coba buat, mereka selesaikan adalah bagaimana kebenaran itu menjadi konflik dan diselesaikan dengan metode-metode yang ada di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya saya garis bawahi adalah nasihatilah seorang akan yang lain dan saling apa? Membangunlah. Dalam satu tim beraneka ragam budaya. Tetapi bila mana kita angkat kebenaran bukan pembenaran, kadang-kadang pembenaran itu yang menjadi isu pertama, sehingga terjadi konflik. Kalau kebenaran yang kita angkat, maka otomatis semua yang ada, yang pernah memilih itu akan tahu bahwa kebenaran itulah yang menjadi tolak ukur. Sehingga roda kerohanian itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi bila mana pembenaran A, B, C, D diangkat, maka tidak akan pernah terselesaikan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam buku 1 Tesalonika 5, 14 dan 15. Jadi dengan demikian, para pemimpin bersyukurlah kita memiliki konsep ayat yang positif untuk menjadi termometer, menjadi pegangan, menjadi karakteristik saya dan saudara untuk menjalankan tugas, apalagi pekerjaan ini adalah pekerjaan surga. Amin. Luar biasa. Pak Adi, kita teruskan dengan ayat kita, yaitu ayat ke-16 sampai ke-18. Bunyinya adalah, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita melihat dari ayat yang sudah kita bacakan Pak, ayat 16 sampai 18 ini, di situ ada 3 hal penting yang Paulus anggap sebagai kehendak Allah untuk setiap umat percaya. Nah, bagaimana Pak untuk menyikapi ini dalam sikap positif orang Kristen? Ya, shalom para pemirsa atau orang-orang Kristen, kata Ibu Yuni, termasuk saya dan saudara. Saya dan saudara adalah murid-murid Yesus. Itulah sebabnya sukacita ini ada hubungan dengan buku Galati 5 ayat 22. Mungkin Ibu Yuni bisa membacakan. Ada satu hubungan ayat antara sukacita yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus
dan sukacita di dalam buku Galatia 5 ayat 22 atau Filipi 4 ayat yang keempat. Mari kita lihat di dalam buku Galatia 5 ayat 22 dulu. Galatia 5 ayat 22 bunyinya adalah tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Terima kasih para pemirsa. Saudara mendengarkan ayat yang begitu indah, dikatakan bahwa sukacita ini adalah sangat penting buat saya sebagai murid ataupun pemimpin di dalam satu jemaat yang ada di Tesalonika maupun yang berlaku di dalam jemaat kita masing-masing. Fungsi sukacita ini adalah berhubungan dengan apa? Penderitaan. Ingat, bila mana kita menderita di dalam Yesus, di dalam menjalankan misi dan visi yang Yesus ajarkan kepada kita, dan terjadi masalah penganiayaan seperti yang terjadi di jemaat Tesalonika, Bu Yuni, maka kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk tetap bersukacita. Artinya bahwa bila mana kita bersukacita, kita akan memiliki satu kehidupan pahala adalah apa? Kerajaan sorga. Para pemirsa yang hadir yang sementara mendengarkan kabar baik ini, kita juga memiliki hal yang sama. Bila mana kita berkontribusi dengan Yesus, apa yang Yesus tugaskan bagi kita, maka para pemimpin maupun yang dipimpin akan mengalami hal yang sama. Tidak selamanya ada kemulusan, tidak selamanya berjalan dengan baik, tetapi ada batu atau kerikil-kerikil kecil yang sanggup membuat kita jatuh pada saat kita melayani Yesus. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Kita bersukacita karena kita memiliki upah yang ada di sorga. Yang kedua adalah doa. Di sini dikatakan dalam buku Tesalonika, dikatakan doa merupakan teladan dari kehidupan Rasul Paulus dan Yesus. Otomatis saya dan saudara harus mengikuti apa yang Yesus lakukan dan Rasul Paulus lakukan. Yang terakhir, bersyukur. Di dalam buku Apostle of the Heart Set Free UK, The Paternoster Press, dikatakan bahwa banyak orang yang lari daripada Allah mencari kehidupan yang lebih baik menurut pandangan mereka, sehingga menimbulkan apa dikatakan di sini? Tidak bersyukur. Ingat, dikatakan akar dari bobroknya kekafiran adalah tidak adanya rasa syukur kepada Allah. Roma 1 ayat 21. Inilah sekilas pandangan dari sikap positif Kristen yang diharapkan oleh Rasul Paulus untuk secara maraton, secara terus-menerus dapat dipikirkan dan dipraktekkan oleh umat-umat yang ada di Tesalonika di dalam dua konsep pemimpin dan yang dipimpin. Amin. Baik Pak Adri, kita teruskan kembali kepada ayat kita yang ke-19 sampai 22. Saya akan bacakan di sini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah Pak Adri, di sini kalau kita melihat dari ayat ini, bagaimana sehubungannya dengan terang yang baru ini Pak? Ya, oke. Saya ingin mengutip satu tulisan dalam buku Testimonies for the Church halaman 667. Dikatakan bahwa akan tetapi setan marah besar kepada semua orang yang mau apa? Memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat dalam buku Wahyu 19 ayat 10. Tulisan yang diilhamkan itu berkata, adalah tujuan setan yang utama untuk mencegah agar terang ini jangan sampai tiba pada umat Tuhan yang mana mereka sangat perlukan di tengah-tengah bahaya akhir zaman ini. Yang kedua, di dalam buku 5 Testimonies for the Church page atau halaman 217, keraguan-raguan bahkan ketidakpercayaan pada kesaksian Roh Allah meracuni gereja kita di mana-mana, termasuk di Tesalonika. Inilah yang dikehendaki oleh setan. Kesaksian-kesaksian itu tidak dibaca dan tidak dihargai, akibatnya kurang kesucian dan pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan,
iman di antara kita. Jadi secara kesimpulan, Rasul Paulus sementara membawa kepada satu referensi bahwa kehidupan yang terjadi di Tesalonika antara dua hal, kuasa setan dan kuasa Yesus. Yang dia ingin tekankan adalah kepada kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok pertama menganggap rendah nubuatan. Kelompok kedua yang mengatakan mendapat karunia nubuatan tetapi menyalahartikan. Yang ketiga, seorang atau jemaat itu menganggap rendah karunia nubuatan adalah dengan memberikan otoritas kenabian kepada beberapa orang atau tulisan yang tidak menerima karunia tersebut dari Allah. Ingat, gereja harus tetap waspada, menguji segala sesuatu agar dapat melihat apakah pekabaran nubuatan itu membangun gereja. Inilah filosofi dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan juga bisa menjadi referensi bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saya tertarik untuk di setiap jemaat untuk melakukan pelatihan kerohanian, supaya dengan demikian para kaum awam dapat menyelami, dapat mengikuti kebenaran yang natural, bukan kebenaran yang asal-asalan, tetapi kebenaran itu bersumber dari kebenaran firman Allah, sehingga tidak ada kotak A, kotak B, kotak C yang bisa memasuki setiap kaum awam untuk berbicara apa kata dia, bukan apa kata Alkitab, dan bantuan Roh Kudus untuk memahami akan pelajaran itu, supaya pelajaran itu dapat mengartikan secara surgawi, bukan dengan konsep kita, tetapi apa? Bantuan Roh Kudus. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam buku 1 Tesalonika 5, 19-22. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatnya. Amin. Luar biasa. Baik para pemirsa yang kami kasihi, kita akan teruskan lagi pelajaran firman Tuhan ini setelah yang satu ini. Baik para pemirsa, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, saya akan bacakan kembali Pak Adri tentang ayat yang tadi, kelanjutannya untuk menunjang pelajaran kita ini. Yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 23-28. Bunyinya adalah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan Pak Adri tadi ayat yang ke-23 sampai ke-28. Nah, untuk menanggapi ayat ini Pak, pandangan Pak Adri bagaimana? Ini menyinggung soal kekudusan di akhir zaman kita. Otomatis pelajaran kita masuk kepada 6 amaran ya. 6 amaran dari Rasul Paulus. Tujuan dari amaran-amaran ini adalah kita satukan di dalam 3 hal yang penting. Yang pertama, Paulus ingin membawakan kabar baik
kepada jemaat Tesalonika bahwa dengan mereka mendengarkan akan amaran-amaran ini, maka mereka akan dibuat pada satu poin yang pertama. Ditemukan tanpa cacat dalam kekudusan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya bahwa bila mana mereka memfokuskan kehidupan mereka untuk bekerja bagi Allah, mendengarkan firman Allah, berdoa kepada Allah, artinya bahwa mereka sudah fokus kepada pelayanan kepada Allah, bukan servis kepada dunia lagi. Sehingga dikatakan mereka harus membuat satu kehidupan yang berubah setiap hari, dan dengan demikian kekudusan ini akan terjadi bagi umat-umat Tuhan. Yang kedua, dia sedang berusaha menyatakan bahwa setiap bagian dari pikiran dan tubuh kita, jemaat Tesalonika, harus diserahkan kepada Allah. Allah harus mengendalikan sepenuhnya pemikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Ini sangat sulit ya buat aplikasi bagi saya dan saudara yang berpikir bahwa kehidupan ini agak sulit dipraktekkan apa yang terjadi di zaman Tesalonika. Tetapi yang menjadi poin penting bagi kita adalah suka atau lebih suka harus mau di dalam selalu mengendalikan hidup kita untuk berhubungan dengan apa? Allah senantiasa dan terus menerus. Yang ketiga, Paulus berdoa agar keutuhan dedikasi mereka kepada Allah akan dipertahankan sampai akhir nanti. Dan menurut surat ini, ingat Rasul Paulus suka menulis surat, sehingga surat-surat inilah yang perlu kita bacakan dan dengar. Keadaan jemaat Tesalonika masih jauh dari sempurna, namun apa yang mereka miliki saat itu sangat layak untuk dipertahankan sampai Yesus datang di atas segalanya. Paulus berdoa agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia melalui hubungan yang erat dengan Yesus. Dan poin yang terakhir buat saya dan saudara, artinya bahwa bila mana kita bergantung kepada Yesus, memanggil nama Yesus, melakukan apa yang Yesus inginkan bagi kita, maka inilah poin to poin yang saya bacakan tadi akan menjadi ikatan yang erat sampai Yesus datang kedua kali. Artinya kita selalu apa? Saling melakukan apa yang kata Alkitab, bukan apa menurut saya dan saudara. Inilah yang Rasul Paulus sebutkan selalu berkali-kali dalam surat, supaya mereka tetap melihat ke atas, bukan ke belakang. Luar biasa. Baik Pak Adri, setelah tadi kita dijelaskan oleh Pak Adri mengenai kehidupan jemaat ini, dari leadershipnya, dari sikap positifnya orang Kristen, kemudian bagaimana terang baru itu, kemudian juga dengan berakhirnya bagaimana kekudusan di akhir zaman. Pak Adri, bisa dirangkumkan pelajaran kita ini selama 1 pekan ini, yang dari awal tadi, dan kita akan rangkumkan tentunya dalam pelajaran ini supaya para pemirsa juga mengerti dan kita sendiri juga akan mengerti dan menambah pengetahuan pada kita tentang firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong Pak Adri, tolong dirangkumkan dari pelajaran kita selama sepekan. Oke, yang pertama adalah di setiap jemaat, di setiap kita berada di dalam organisasi Tuhan, ada selalu apa? Isu dan problem. Ingat, problem dan isu ini terjadi dan sudah terjadi di jemaat Tesalonika. Problem itu juga akan terjadi bagi kita di mana kita berjemaat. Ada 2 pilar. Pilar leadership dan pilar yang kedua adalah kita sebagai anggota awam. Otomatis saya dan saudara memiliki latar belakang cara pandang yang berbeda. Namun langkah yang kedua untuk mengantisipasi isu dan problem yang ada di dalam jemaat, kita isi dengan amaran yang sudah kita bacakan di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 27 yang saya sebutkan sebagai kualitas rohani kehidupan. Marilah teman-teman, saudara dan saudari, para pemirsa, untuk mengisi kehidupan kita di dalam 2 pilar ini dengan kualitas rohani kehidupan setiap hari.
Dengan demikian, isu dan problem akan terselesaikan secara otomatis. Dan yang terakhir, Paulus ingin supaya kita melihat bahwa dalam satu kutipan dikatakan membina keluarga sehat. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan apa? Syukur dan pujian. Ingat, susah dan senang otomatis kita harus lakukan hal ini. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak puas. Sama baiknya dengan berdoa. Jadi bila mana kita mempraktekkan poin yang ketiga ini, maka secara individual orang itu akan berpikir tentang sorga dan karakteristik negatifnya lama-kelamaan akan hilang. Kalau ada 100 orang di dalam satu jemaat berpikir setiap hari, saya mengucap syukur, saya bersuka cita, saudara berdoa, maka apakah terjadi problema atau isu dalam satu gereja? Apakah ada kotak hitam, kotak merah di dalam satu gereja? Apakah ada pemikiran ABCD di satu gereja? Tidak ada lagi kata pemimpin dan kaum awam di sana. Tetapi yang mereka lihat adalah Yesus. Yesuslah tolak ukur dari kehidupan. Jika kita merubah langkah A, langkah B, langkah C, dengan demikian saya ulangi lagi. Bila mana kita sudah memandang kepada Yesus, maka tidak ada tipikal ABCD di dalam satu jemaat. Tetapi kita akan tetap menyongsong kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana karakteristik kita diubah sama dengan amaran-amaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 27. Karena ingat, kita sebagai anak-anak Allah harus bersyukur karena Allah sudah mengirimkan Yesus untuk mati bagi saya dan saudara. Kesimpulan yang terakhir, marilah kita saling menasihati satu sama yang lain di dalam Yesus, membangun orang itu, meningkatkan kerohanian itu, dan otomatis kita semua akan rukun. Dalam bahasa Sumatera Utara dikatakan selalu ada dos niroha di dalam rumah tangga gereja kita. Dan bahasa Manado dikatakan ada maleo-leosan. Artinya bahwa bila mana ada Yesus, maka tidak ada sifat kemanusiaan yang timbul lagi di dalam satu organisasi gereja. Akhir kata, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Luar biasa. Baik para pemirsa, pelajaran kita pendalaman firman Tuhan untuk hari ini kita sampai di sini. Tetapi kami mengajak kepada para pemirsa semua untuk lebih mengerti lagi, boleh mengulang acara ini untuk keluarga Anda atau untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat Anda semua. Mari kita bersama-sama mendalami firman Tuhan setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para pemirsa semua, dan kita akan berjumpa pada acara yang berikut tentu dengan topik yang berbeda. Tapi sebelumnya Pak Adi, kita tolong doakan untuk para pemirsa yang sudah melihat acara ini. Kita doakan juga pada organisasi dan pemerintahan kita dan untuk keluarga kita masing-masing. Ya. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada jam yang indah ini kami sudah membahas tentang sifat-sifat yang positif, dan sifat-sifat ini kami percaya adalah karakteristik surga. Bapa, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk dapat menyelami, mempraktekkan, membagikan baik sebagai pemimpin, baik sebagai orang yang dipimpin untuk melihat firman, sehingga tidak ada cara pandang yang berbeda di mana satu organisasi gereja itu berada dan di dalamnya ada umat-umat yang sementara mencari kehidupan sorga. Ya Bapa yang ada di sorga, berkati pemerintah kami, berikan mereka akal budi dan Roh Kudus, sehingga
roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.